Baros yang menjaga Lord of Gama terkejut ketika melihat sebuah boneka bisa berbicara, bahkan bergerak dan melakukan apapun seperti manusia. താനെന്ത് ജീവിയാ? തനിക്ക് ഇങ്ങേയറ്റത്തെ കണ്ണിയാണ് ഈ നാഗന്ധം. ഇതിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ കുട്ടി താണു താൻ. മറക്കണ്ട, രൂപം കൊണ്ട് താൻ വരും മുമ്പ് നിധി അപകടത്തിലാവുന്ന എന്ത് നൽകും. Saat mereka berbincang, beberapa prajurit Portugis datang untuk menjarah harta tersebut. Melihat hal itu, Baros tidak tinggal diam. Ia memberi mereka pelajaran, bahkan menggunakan kesempatan karena mereka sama sekali tidak bisa melihat dirinya. അയ്യോ, ഇടോ മോഷ്ടിക്കാൻ വന്നവരാ. Dengan memukul mereka hingga mereka keluar dari gua yang ia tunggui. Di depan pintu, prajurit-prajurit tersebut baru menyadari kalau mereka tengah menghadapi Baros yang dikenal sebagai hantu penunggu Lord of Gama. Boneka itu merasa senang karena Baros berhasil memukul mundur mereka. Namun Baros terkejut ketika mereka mengatakan dirinya hantu. Hingga boneka itu menjelaskan ia memang adalah seorang hantu karena tidak terlihat di cermin. Baros melihat kebenaran di cermin tidak terdapat bayangannya, hanya terdiam sambil melihat ke arah cermin itu dan mengingat tentang dirinya yang dulu. Ia ingat pernah digigit ular kecil hingga terasa sangat sakit. Air matanya tiba-tiba menetes mengenai tanah dan keajaiban pun terjadi. Goa sekarang. Semua tamu-tamu penting mendatangi sebuah gedung yang tengah menggelar sebuah acara Goa Investor Meet. Susan Matthew, salah satu tamu tersebut, terkejut ketika subuh salah satu petugas polisi menceritakan Mendoza, yang merupakan kepala penjaga gedung tersebut, telah mencoba mencuri Lord de Gama, namun gagal karena dicegah oleh hantu Baros. Tak lama kemudian, Ron, salah satu tamu dari London, datang dan menyapa ramah pada Susan. Ia yang mengajak putrinya Isa sedikit kesal karena ia dikeluarkan dari sekolahnya karena kenakalannya. Ron yang datang ke sekolah, Isa terpaksa harus menerima kenyataan dan berharap di sekolah baru Isa bisa berubah. Saat Isa turun dari helikopter, lantai di Goa Baros bergetar dan boneka itu mengatakan pada Baros kalau pewaris harta ini telah tiba. Namun mereka harus bersiap menerima masalah. Air mata Baros yang tumpah tadi tiba-tiba menghasilkan cahaya yang begitu menyilaukan di sekitar goa tersebut. Perjalanan Ron sedikit terganggu ketika orang-orang mendemo menolak didirikannya kasino di area itu. Namun tiba-tiba seorang anak laki-laki memberikan selembaran pada Isa. Ron melarangnya untuk membuka jendela, tapi Isa malah membukanya dan mengambil selebaran itu. Mereka telah tiba di tempat tujuan dan disambut hangat oleh para penyambut tamu. Susan, pengantar mereka, dengan penuh kehangatan menemui semua tamu-tamu yang ada di tempat tersebut. Namun Isa sibuk dengan urusannya sendiri hingga berulang kali ayahnya memintanya untuk tenang dan tidak membuat kekacauan. Isa tiba-tiba keluar dari ruangan itu tanpa diketahui oleh ayahnya. Dan Susan yang asik mendengarkan presentasi yang menjelaskan kalau The Gama Mansion akan dirubuhkan dan akan diubah menjadi kasino. Isa berkeliling tempat itu sambil mengambil beberapa gambar yang menurutnya menarik sambil memperhatikan Mendoza yang memberikan pengarahan pada tamu-tamu yang datang. Boneka ajaib yang menemani Baros melihat kitab mengatakan kalau ruang bawah tanah ini akan menyambut kedatangan ahli waris Lord of Gama ini. Isa memperhatikan semua penjelasan Mendoza pada tamu terlebih ketika ia menjelaskan foto keluarga De Gama. Isa bertemu lagi dengan Chota, anak laki-laki yang memberinya selebaran tadi. Ia yang tertarik mengayuh sepeda Chota meminta Chota untuk menemaninya berkeliling. Chota dengan senang hati berkeliling kota. Mendoza yang sekilas melihat Isa mirip dengan istri Gama mencoba mencarinya. Mendoza memasuki ruang rahasia yang ada di museum itu dan membuka sebuah gulungan kertas coklat. Ia mengucapkan mantra itu di hadapan sebuah patung. Chota sendiri menjelaskan kalau tadi ia menemui Mendoza untuk memberikan bacaan mantra dari bibinya. Isa tertarik dengan cerita tentang mantra tersebut dan meminta Chota untuk mengajaknya ke tempat tinggal bibi Chota. Mendengar hal itu, Chota mengiyakan dan mereka segera ke sana.
Di tempat itu ia sangat senang dan segera bergabung dengan anak-anak sebayanya yang tengah berlari. Setelahnya, Chota mulai menunjukkan bagaimana bibinya bekerja dengan mantra-mantra. Bibi Chota yang melihat ke arah Isa terkejut dan mengatakan kalau Isa telah datang. Mendengar hal itu, Chota mengajak Isa berlari, namun di tengah perjalanan mereka bertemu dengan Mendoza. Lagi-lagi Mendoza terkejut melihat Isa yang mirip sekali dengan salah satu keluarga Degama. Ia menemui penyihir itu dan menceritakan semuanya. Bibi Chota yang mendengar hal itu mengungkapkan kalau Isa lah yang bisa membuka pintu harta karun itu dan mengendalikan Baros. Ia harus menemukannya dengan cepat paling lambat 3 hari. ആ വംശത്തിന് അവകാശമുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ Isa yang telah kembali ke hotelnya terkejut ketika melihat sebuah cahaya terang dari luar kamarnya. Ia mendekati dengan hati-hati cahaya itu dan membuka jendela kamarnya. Dengan cepat, ia mengambil gambar itu namun ia mencoba menghindar ketika cahaya menyilaukan tiba-tiba memancar dari benda tersebut. Hingga tiba-tiba cahaya itu menghilang. Isa yang penasaran mencoba mencarinya tanpa disadari oleh ayah dan Susan. Ia terus mengikuti benda yang berbentuk lingkaran itu yang seolah menuntunnya sampai ke ruang rahasia di Museum Gama. Isa berhenti di sebuah pintu yang penuh dengan ukiran-ukiran indah dan ia terkejut ketika pintu itu terbuka. Bukan hanya Isa, Baros dan bonekanya pun terkejut ketika pintu itu terbuka. Isa hanya mengamati hingga memberanikan diri menuruni tangga yang tiba-tiba muncul dari pintu itu. Tiba-tiba tubuh Isa melayang memasuki Goa Gama. Pandangannya melihat ke sekeliling goa itu. Bola cahaya tadi terus menuntunnya. Ruangan yang sebelumnya gelap kini terang ketika Isa melangkah masuk mendekati tempat di mana Baros berada. Saat Isa melihat pintu yang ada di hadapannya, tiba-tiba tangannya berubah dan saat yang bersamaan ikatan kaki Baros pun terbuka. Ia mencoba mendorong pintu itu dengan tangannya, namun saat ia mau memasuki ruangan itu, tiba-tiba ia diserang oleh kucing milik Bibi Chota. Isa pun ketakutan dan memilih meninggalkan ruangan itu. Baros memandang kepergiannya dan boneka itu mengatakan kalau pintu yang telah terbuka menandakan belenggu hantu telah terpatahkan. Ia ingat pernah menggendong Isabella, putri dari Gama. Wajahnya sangat mirip dengan Isa yang membuka pintu itu. Baros keluar dari tempat itu. Boneka yang melihat dirinya keluar mencoba menahannya. Ia mengatakan kalau itu berbahaya. Boneka itu mencoba menyusulnya tapi tiba-tiba ia dikejutkan oleh suara handphone milik Isa yang tertinggal. Boneka yang melihat gambar di handphone Isa pun terkejut karena wajah Isa sangat mirip dengan wajah Isabella putri Gama. Baros yang telah keluar dari gua tersebut kembali teringat perayaan yang pernah dilakukan Gama. Saat itu ia ingat pernah mendandani Gama dengan sangat rapi untuk menghadiri perayaan tersebut. Gama bahkan sangat senang dengan hasil jahitan Baros. Namun tiba-tiba guncangan terjadi. Gama melihat apa yang terjadi. Setelah tahu kalau kapal Santa Catarina dan Albuquerque menyerang mereka, ia memerintahkan untuk semua pengikutnya menaiki pesawat. Ia berjanji akan kembali dalam waktu 1 bulan dan akan menaklukkan Karnataka. Ia meminta Baros untuk memegang tongkat miliknya dan mengamankan semua harta Gama. Baros membawa mereka semua ke sebuah ruangan khusus. Semua harta Gama dimasukkan ke ruangan itu. Baros terduduk di jalan yang sudah sepi. Ia disadarkan dari lamunannya oleh boneka ajaib dan menemaninya duduk di tempat itu. Baros yang telah menunggu harta Gama selama 400 tahun akhirnya bisa keluar dan mencari pewaris sebenarnya. Ia teringat dengan Isabella putri cantik Gama yang selalu bersama dengannya. Isabella, Vellimiri, Isabella. Ia mengatakan pada boneka itu kalau pewaris Gama hanyalah Isabella, tidak ada yang lain. Boneka itu mengiyakan dan mengatakan ia harus menyerahkan pada pewaris sebenarnya dan mencari tahu sejarah mereka terlebih dahulu, baru menyerahkan kunci tempat harta itu kepadanya. Ia juga mengungkapkan kalau seseorang dari garis keturunan Dagama berada di ruang bawah tanah kemarin. Boneka itu menunjukkan handphone milik Isa yang terjatuh pada Baros. Melihat foto pada handphone tersebut, Baros terdiam karena wajah Isa dan Teresa sangat mirip dengan gambar itu. Ia mengatakan pasti akan menemukan pewarisnya dan membawanya ke ruang bawah tanah ini. Ia yang telah berjanji akan mengembalikan semua hartanya ketika Gama kembali. Boneka itu pun mengatakan hanya pewaris Gama yang bisa melihat kehadiran Baros.
Esok harinya Baros keluar dari goanya dan melewati orang-orang yang masih demo di depan gedung museum. Tapi tidak satupun dari mereka yang menyadari hadirnya dirinya. Ia memandangi museum yang ada di depannya dan mulai memasuki museum itu. Namun lagi-lagi tidak ada satupun yang menyadari kehadiran dirinya. Ladies and gentlemen, but also a beacon of progress and development. Baros memasuki ruang pertemuan investor dan bertemu dengan Mendoza yang pernah berniat mencuri di goanya. Baros mulai berkeliling di ruangan itu sambil mencari orang yang ada di gambar handphone Isa. It's a world-class tourist destination. We have projects, whether it is a road, a big casino. It is not just something that has never been around. In rebuilding the country. Now to end on a light. Sampai akhirnya, Nisa melihat dirinya yang berjalan ke belakang panggung. Isa mengawasi Baros dan boneka itu pun menyadari hadirnya Isa yang duduk bersamaan dengan ayahnya. Ketika itu Baros menarik kursi yang mau diduduki oleh menteri. Dengan cepat Isa mengatakan kalau pelaku penarik kursi itu ada di belakang panggung. Semua orang di tempat itu mencoba menenangkan menteri dan petugas mencoba menenangkan Isa yang terus meracau. Ia melihat pelakunya. Baros memperhatikan Isa namun ia malah memutuskan untuk berlari menjauhi ruangan itu. Isa yang penasaran malah mengejarnya dan terkejut ketika Baros bisa menembus dinding. Petugas yang ikut bersama Isa malah kebingungan karena tidak bisa melihat Baros. Ron dan Susan mengejar Isa yang terus mengejar Baros hingga mencoba menghentikannya. Namun Isa tidak mendengarkannya malah terus mengejar Baros yang juga terus berlari. Sampai akhirnya Isa bisa menemuinya. Ia meracau dan menyalahkan kalau tindakan Baros tidak baik karena menarik kursi yang akan diduduki oleh menteri. Baros masih terperangah karena hanya Isa yang bisa melihat dirinya. Tak lama Susan dan Ron datang dan membawanya pergi tanpa menghiraukan racauan Isa yang mengatakan pelaku penarikan kursi itu ada di sekitar mereka. Baros terperangah dan benar-benar tidak percaya ia bisa kembali melihat Isabella. Boneka itu pun tertawa dan meyakini kalau Isa adalah pewaris Gama sesungguhnya karena bisa melihat Baros. Isabella. Bibi Chota yang bekerja sama dengan Mendoza melihat kalau Ron adalah pewaris Gama. Mendoza yang membawakan kitab di zaman Gama 1633 menyerahkannya kepadanya. Bibi Chota membaca dengan saksama kitab tersebut. Ia menjelaskan pada Mendoza kalau kitab ini menceritakan tentang kesetiaan hingga terkurung di tempat tersebut. Isa bersama petugas dan Susan kembali melihat rekaman kamera pengawas bagaimana menteri bisa terjatuh. Dan mereka tidak mengiyakan pernyataan Isa kalau ada orang di balik kursi menteri yang jatuh itu. Hingga Isa kesal dan meninggalkan keduanya. Sambil meracau ia melangkah menjauh hingga ia terkejut ketika melihat kembali Baros yang tengah duduk di tengah laut. Ia memperhatikan saksama Isa dan mencoba menegurnya. Ia merasa kesal karena hanya dirinya yang bisa melihat Baros. Melihat Isa meracau, Baros hanya tertawa dan memanggilnya mendekat. Ia mengatakan ada banyak cerita yang ingin ia sampaikan pada Isa. Hingga keajaiban terjadi, ia bisa melangkah di atas laut sambil ditemani oleh ikan-ikan. Baros mendekati Isa dan mengatakan kalau Isa harus berhati-hati dalam berbicara. Baros mulai menceritakan siapa dirinya dan tujuan hidupnya. Bahkan ia juga mengatakan kalau Isa adalah pewaris 13 dari Vasco da Gama dan berhak mendapatkan harta Gama. Mendengar hal itu, Isa tertawa dan mengatakan itu semua hanyalah lelucon sampai akhirnya Baros menunjukkan kekuatannya. Namun Isa tetap mengatakan dirinya bukan Isabella pada makhluk laut di sekitarnya. Bahkan ia mengatakan tidak menginginkan harta-harta ini. Semua makhluk laut mencoba menasihatinya dan menyebutkan Isa tidak bisa menolak kenyataan ini. Isa pun terkejut ketika ia berada di kolam renang hotel dan diminta oleh ayahnya untuk naik dan mengganti pakaiannya. Isa menurutinya dan kembali bertemu dengan Baros yang datang untuk menyerahkan handphone miliknya. Isa terkejut ketika Baros memberikan handphone itu. Dengan cepat ia mengambilnya dan tidak menjawab pertanyaan tentang ibunya. Ia hanya menjawab kalau ibunya telah pergi tanpa menjelaskan apapun. Baros terdiam dan mencoba menghibur Isa dengan bernyanyi nyanyian yang biasa dulu mereka nyanyikan bersama. Namun Isa hanya terdiam. Tahu Isa bersedih, Baros dengan cepat menghiburnya lagi dan memakaikan Isa dengan gaun yang sangat cantik, kemudian naik ke panggung untuk bernyanyi. Baros menemaninya dan membantunya bernyanyi. Semua orang yang melihat penampilan Isa terpukau. Mereka benar-benar menikmati nyanyian dan tarian yang disajikan oleh Isa. Baros terus menemaninya tanpa terlihat oleh orang lain.
Semua bertepuk tangan dan Ron memberikan buket bunga. Namun Isa masih bersedih. Baros hanya memperhatikan dari jauh hingga Isa menjeburkan dirinya ke kolam renang. Baros kembali ingat saat Gama terluka. Ia terus saja memanggil Isabella. Dengan cepat Baros menyelamatkan Isa dan penduduk lain. Sementara Vasco dipengaruhi penyihir jahat untuk merelakan hamba yang setia untuk dikorbankan dan meminum ramuan yang sudah ia racik. La haya gulda la se lo come la mona meng tilueng. Tak lama kemudian Baros datang dan mengatakan kalau perahu sudah siap dan siap untuk berangkat. Penyihir jahat yang sudah bekerja sama dengan Mendoza terus mempengaruhi Vasco yang meminta Baroslah yang harus dikorbankan. Karena ia adalah abdi yang sangat patuh pada Vasco. Mendengar hal itu, Vasco meminta Baros untuk menuruti perintahnya menggunakan pakaian besi yang telah disiapkan dan mengikuti ritual yang sedang dilakukan. Teresa mencoba menghalangi suaminya dan mengatakan kalau yang dilakukan oleh Vasco menentang dewa mereka. Namun Vasco tidak mengindahkan perkataan Teresa, terlebih Baros mengiyakan perintah meminum ramuan dari penyihir itu, kemudian mengikuti ritual penyihir tersebut. Namun tiba-tiba ia dihabisi oleh Vasco. Baros benar-benar terkejut. Isabella sendiri terus menunggu Baros untuk pergi bersamanya. Namun ia tidak pernah datang karena Baros sedang disiksa oleh penyihir jahat itu. Tubuhnya dimasuki 2 ekor ular kemudian dibacakan mantra agar Baros menjadi iblis, hantu penjaga harta karun. Pada akhir ritual itu penyihir meninggalkan boneka yang ia beri nama Voodoo untuk menjaga Baros dan harta Vasco. Tiba-tiba Isa yang telah ia bawa ke goa itu memanggil dirinya dengan sebutan Papa Baros. Mendengar hal itu, Baros tersenyum dan menjelaskan kalau ia lakukan itu semua untuk Vasco sebagai hamba yang setia. Ia bahkan tidak menyesalinya terlebih ketika ia memanggil dengan sebutan Papa Baros. Isa melihat mainan-mainan Isabella dulu yang masih tersimpan rapi di gua ini. Ia bahkan melihat belati yang digunakan ayahnya untuk menikam Baros. Isa bahkan mengatakan ia akan membagikan harta-hartanya pada Chota dan orang-orang yang nanti akan terkena gusuran. Isa yang melihat boneka Voodoo mulai memainkannya. Voodoo berpura-pura tidak bisa berbicara dan bertingkah laku seperti manusia. Hanya bisa terdiam ketika Isa memainkannya layaknya boneka. Hingga lonceng berbunyi, Baros menyerahkan kunci gua ini pada Isa. Namun Isa ragu untuk menerimanya. Baros terkejut ketika Isa tidak mau menerima kunci itu. Baros terus memaksanya namun usahanya gagal. Hingga Baros meminta Isa untuk meminta maaf pada ayahnya. Isa menurutinya dan membawa buket yang diberikan Baros padanya. Sepeninggal Isa, Baros sangat bahagia karena ia telah kembali melihat senyum Isabella yang dulu hilang. ഇനി തനിക്ക് മുന്നിലാകും നമ്മളെല്ലാം കേൾക്കാൻ നല്ല രസമാണ്. Isa mencoba mendekati ayahnya dengan hati-hati karena selama ini hubungannya dengan ayahnya tidak baik. Isa memberikan buket bunga itu sambil mengucapkan kata maaf. Ron menerima buket tersebut dan mengatakan kalau Isa tidak jadi dikeluarkan dari sekolah mereka. Isa tersenyum karena ia yakin Baros yang telah membantunya. Ia juga meminta waktu Ron untuk menemaninya berkeliling museum. Ron mengiyakan ajakan putrinya. Saat melihat museum itu, Isa mengungkapkan bila Ron memenangkan lelang ini, ia meminta ayahnya untuk tidak menjadikannya sebagai kasino. Ia mau mereka menjaga monumen ini karena ia yakin Teresa akan bangga karena ini adalah harta keluarganya. Ron terdiam dan memperhatikan lukisan keluarga Vasco dan mengucapkan semua kebaikan putrinya sama seperti istrinya Teresa. Penyihir itu menciptakan Vasco palsu dengan sihirnya. Ia mengungkapkan hanya pewaris asli yang bisa masuk ke ruang bawah tanah untuk mengambil hartanya. Namun ia yakin dengan sihir yang ia ciptakan, ia bisa masuk ke gua itu dan menguasai harta Vasco setelah menahan Baros. Penyihir itu memberikan kalajengking beracun yang bisa berubah menjadi Vasco. Ia membawanya ke pintu jalan masuk ke gua harta karun. Ia meletakkan kalajengking itu di atas pintu dan dari jarak jauh penyihir itu mulai membacakan mantranya. Sementara pelelangan dimulai, semua investor telah berkumpul untuk memberikan harga yang baik. Semua mulai menawar.
Isa yang tengah menggambar di bukunya diperhatikan benar-benar oleh penyihir dan kekuatannya diambil hingga dalam waktu bersamaan, api muncul di Gua Baros. Fudu yang melihat hal itu mengatakan api itu adalah petanda buruk, terlebih api itu membakar patung keturunan Vasco. Bila tidak dipadamkan, maka Baros akan tersesat di jalan ini. Mirage Casino made this night. Isa yang telah dikuasai kekuatan jahat mulai memasuki gua. Baros menuruti perkataan Fudu. Ia mengambil tongkat Vasco dan berdoa. Ia memohon agar bisa menyelesaikan tugasnya walaupun ia hamba yang setia dan dikhianati oleh tuannya sendiri. Ia ingin mengabdi sepenuhnya dengan keturunannya yang ia yakin tidak mengkhianati dirinya. Itu wangia, indah karma. Pintu yang terbuka mulai dimasuki roh jahat yang mendekati Isa. Mendoza yang sadar Isa tidak lagi berada di tempatnya memasuki pintu masuk itu. Roh jahat yang diutus penyihir itu pun telah menjalankan tugasnya. Ia melebur bersama air yang ada di gua itu. Tak lama air itu berubah menyerupai Vasco da Gama. Baros yang masih berdoa tidak menyadari kehadiran Vasco dan Isa di gua tersebut. Isa yang melihat kehadiran ayahnya terkejut karena pintu tiba-tiba hadir prajurit yang menyerang Baros. Dengan sigap Baros menghadapinya. Namun Baros sedikit kewalahan karena prajurit-prajurit itu terus bangkit walaupun telah hancur. Sampai akhirnya ia mulai menggunakan pedangnya dan menyingkirkan sihir dari prajurit-prajurit itu. Penyihir yang mengirim kekuatan itu merasa kesal karena telah gagal. Namun Baros kembali terkejut ketika melihat Vasco. Ia tidak menyadari kalau Vasco yang ada di hadapannya adalah palsu. Ia mendekatinya dan memberikan hormat pada Vasco. Namun tiba-tiba Vasco kembali menyerangnya. Isa merasa sangat sedih melihat hal itu, begitu juga dengan Fudu. Namun Baros terdiam dan mulai terhuyung. Penyihir yang melihat kejadian itu sangat merasa senang dan terus mengendalikan makhluk Vasco yang mencoba menyerang Isa. Dengan sigap Baros melindunginya. Penyihir itu menyerang Isa sampai akhirnya Baros sadar kalau Vasco di hadapannya bukanlah tuannya. Kali ini penyihir itu mengirimkan kucing hitamnya untuk melukai Isa. Walaupun terluka, Baros selalu melindungi Isa dan terus melawan penyihir itu hingga ia berhasil membuatnya tersungkur. Lagi-lagi penyihir itu merasa kesal karena ia gagal. Baros yang berulang kali tertikam merasakan tubuhnya sangat lemah dan mulai mengeluarkan ular yang ada di tubuhnya. Ia membiarkan ular tersebut memasuki air dan membawa Isa menjauh dari tempat itu. Mereka terkejut ketika tahu Vasco jahat masih hidup, bahkan kekuatannya bertambah ketika penyihir memberikan tambahan tenaga pada Vasco. Kali ini Baros tercekik. Isa yang tidak tahan melihat penderitaan Baros mencoba membantunya dan menikam Vasco dengan tombak. Mendapatkan serangan dari Isa, Vasco melempar Isa dan mencekik Baros. Dengan nafas terengah, Baros meminta mengambil tongkat yang berisi bubuk pemusnah bubuk suci yang bisa memusnahkan roh jahat. Isa segera mengambil tongkat itu dan melemparkannya ke arah Vasco. Bersamaan dengan itu penyihir itu merasakan kesakitan dan Vasco tidak dapat bergerak sama sekali. Tak lama kemudian tubuhnya hancur. Baros yang telah mendapatkan serangan bertubi-tubi terduduk lemah. Mendoza pun merasakan kesakitan yang luar biasa, sedangkan penyihir itu mati dalam keadaan mata terbuka. Dalam keadaan lemah, Baros memanggil Isa dan mengatakan ia tidak boleh bersedih. Ia meminta Isa untuk menerima kuncinya. Tugasnya telah selesai. Tapi Isa yang sudah menyayangi Baros memohon ia tidak mau kehilangan Baros. Karena ia tahu kalau ia menerima kunci itu, ia tidak akan pernah lagi bertemu dengan Papa Baros. Isa menangis di pangkuan Baros. Melihat Isa menangis, Baros menasehatinya untuk bisa menggunakan harta keluarganya untuk kebaikan. Ia percaya Isa bisa melakukannya dengan baik. Isa terus menangis sampai akhirnya ia bersedia menerima kunci tersebut. Baros bangkit dan memberikan kunci itu. Bersamaan dengan hal itu, pintu gua terbuka dan Ron memenangkan lelang atas museum ini. $1 million.
Fantastic! Baros memberikan kata-kata terakhirnya kalau Isabella adalah harta sesungguhnya untuk dirinya. Tak lama Baros menghilang dari pandangan Isa, begitupun Fudo yang telah terbakar dengan kitab kuno di gua ini. Pelelangan yang dimenangkan oleh Ron membuat Isa sangat senang karena ayahnya menepati janji untuk tidak membangun kasino dan membiarkan museum itu tetap ada. Portugal 12 tahun kemudian, Isa kembali ke museum itu untuk mengadakan pertunjukan. Ia yang merupakan penyanyi banyak membuat orang-orang kagum mendengar suaranya, termasuk Chota yang walaupun telah tumbuh menjadi pemuda tampan, ia tetap menjadi teman Isa. Baros pun tetap menemani Isa walaupun kini Isa tidak bisa melihat Baros lagi. Namun ia terkejut ketika Chota bisa merasakan kehadiran Baros. Dan film pun selesai.